tuh udah 40 tahun kali, lebih ya, 40, 50 tahun, 40 tahun. Bahkan kenal dari orang tuanya. Tapi terakhir ketemu mungkin sekitar 10 tahun yang lalu, berbeda. Berbeda. Itu iya, berbeda, kehidupan yang berubah itu semuanya karena Tuhan. Dan setiap kali ketemu dengan Pak Chandra, pasti kita dimotivasi. Ini motivator yang tangguh. Itu membuat kita merasa dibangun, kita mencari Tuhan. Luar biasa, kepribadian yang beda, luar biasa. Ya. Jumpa kembali di MTT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan, Tuhan selalu buka jalan dengan dengan menjaga kita saat kita berani melakukan firman-Nya. Nah, ini saya coba kupas di yang saya dapat di impresi Yesaya, kitab Yesaya 52 gitu. Pada ayat 4 sampai 12 ya, kita bicara kita baca dari 4 sampai 12 gitu. Dimana sebenarnya yang untuk impresi saya yang sebenarnya itu dapatnya di ayat 12-nya gitu. Cuman ini karena satu rangkuman, saya lebih baik baca dari ayat 4 aja sampai ke lanjut ke 12. Ayat 4-nya, sebab umat Tuhan berangkat ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Lalu Asyur memeras dia tanpa alasan. Jadi Tuhan ingatkan di sini, Tuhan perumpamakan bahwa saat umat-umat Tuhan yang zaman dulu itu di Mesir itu seperti halnya ya Mesir itu seolah-olah tanah asing gitu bagi umat si Tuhan gitu. Nah, kalau kita bicarakan jabarkan saat ini gitu, sama aja Tuhan juga mengistilahkan bahwa kita ini tinggal di dunia ini adalah tempat asing gitu. Karena bagi Tuhan secara rohani, kita ini bukan makhluk-makhluk dunia. Kita ini adalah makhluk-makhluk alam akhirat yang kekal gitu. Jadi bukan ada di dunia ini gitu. Jadi Tuhan akan hanya menggunakan dunia ini sebagai tempat proses manusia supaya bisa masuk ke alam akhirat gitu. Jadi kita memang harus melalui ini supaya bisa tersortir mana yang dapat diselamatkan oleh Tuhan dan mana yang tidak terselamatkan di saat diproses di dunia fana ini gitu. Jadi ada orang yang setelah gagal ujian, cobaan, proses di dunia ini akhirnya masuk ke neraka, tapi juga ada yang sukses dan selamat masuk ke dalam alam akhirat yang kekal di dalam surga gitu. Jadi kembali lagi bahwa saat sekarang kita hidup ya, ini dunia ini adalah seperti tempat asing buat kita dari sisi rohani gitu, dari sisi Tuhan, karena Tuhan kan bicaranya dari depan di dunia ini gitu. Tuhan kan bicaranya dari semua gitu, dari semua alam gitu. Ya ini yang Tuhan katakan bahwa kita ini adalah makhluk asing gitu. Tetapi sekarang apakah lagi urusan Tuhan di sini? Demikianlah firman Tuhan. Umat Tuhan sudah dirampas begitu saja. Mereka yang berkuasa atas dia memegahkan diri. Demikianlah firman Tuhan. Dan nama Tuhan terus dihujat sepanjang hari. Jadi saat Tuhan melihat kita hidup di dunia ini gitu, ya benarnya kan banyak sekali istilah-istilahnya di sini di bahasa rohaninya kan Tuhannya yang dihujat gitu, dihujat sepanjang hari. Mungkin yang disebut hujatan sepanjang hari itu, hujatan itu tidak bisa diarti katakan hanya sebatas
ucapan gitu, ucapan atau hujatan yang berupa ucapan. Tapi hujatan itu kan dari tingkah laku kita, dari perbuatan kita. Jadi kembali lagi, selama kita melakukan hidup di luar apa yang Tuhan perintah peraturkan, ya itu sama aja dengan menghujat Tuhan gitu. Istilah bahasa umumnya seperti itu gitu. Jadi banyak sekali gara-gara kita lebih mencintai uang, kalau lebih terurai, kita lebih pilih harta, kita lebih pilih tahta, kita lebih pilih memuaskan nafsu-nafsu duniawi kita. Akhirnya Tuhan seperti dihujat gitu, karena kita tidak melakukan apa yang Tuhan perintah dan peraturkan. Jadi kalau bahasa hujat ini saya coba perluas menjadi semua dalam bentuk tindak tanduk yang bertentangan gitu, bertentangan dengan perintah dan peraturan Tuhan. Seperti itu, di impresi saya seperti itu gitu. Jadi ayat 5-nya Tuhan katakan begitu, bahwa tidak aneh gitu, memang apabila kita ingin melakukan firman Tuhan, ya pasti kita ngalamin kendala seperti itu gitu. Melakukan firman Tuhan kan otomatis kita harus mengenal dan mengerti lebih dulu akan firman Tuhan, baru kita bisa melakukan firman Tuhan. Dan Tuhan tahu bahwa saat kita melakukan firman Tuhan, ya kita akan mendapat banyak sekali rintangan yang berupa ya itu halangan-halangan tadi. Nah, waktu kita tidak melakukan seperti perintah peraturan Tuhan, ya istilahnya yang tadi dikatakan dihujat, ya, Tuhannya seperti dihujat. Sebab itu umat Tuhan akan mengenal nama Tuhan, dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa Tuhanlah dia yang berbicara, ya Tuhan gitu. Jadi Tuhan pengen membuktikan ke semua orang gitu bahwa Tuhan itu ada, ya bagi yang melakukan firman Tuhan, ya melalui orang-orang tersebut, ya sebagai satu bayangan bahwa Tuhan itu ada. Nah, kalau orang tersebut adalah kita, ya berarti melalui kita sampai orang-orang awam, orang dunia, orang umum itu tahu bahwa Tuhan itu ada gitu. Kita ini bisa begini ya karena Tuhan. Jadi Tuhannya bukan nampak, tapi Tuhan melalui kita gitu. Ya, dengan kelakuan kita itu akan menampakkan kemuliaan dan keagungan Tuhan dan keberadaan Tuhan gitu. Jadi seperti itu. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada kita, ya Allah itu ya Allah ya Tuhan gitu. Ya semua Allah itu adalah Tuhan gitu. Jadi Tuhan itu adalah Allah gitu. Nah, ini jadi kembali lagi melalui perbuatan kita gitu, apa yang kita lakukan ya adalah cerminan bahwa di dalam kita ada Tuhan. Jadi Tuhan nampak melalui kita. Makanya kita mesti hati-hati sekali, jangan sampai kita jadi tidak benar gitu, hidupnya tidak benar, karena orang tidak akan melihat Tuhan di dalam kita gitu. Jadi kita tidak bisa menjadi alat Tuhan. Harusnya kita hidup dengan benar sesuai apa yang Tuhan perintah peraturkan dalam firman-Nya, sehingga melalui kelakuan kita, melalui kehidupan kita, ya nama Tuhan nyata gitu, bahwa itu ada tuh. Ini gitu, kalau si A nggak begini, nggak mungkin, pasti karena Tuhan itu, nggak mungkin dia sebagai manusia kuat begini. Nah, itu nama Tuhan kan jadi diagungkan, dimuliakan, kuncinya gitu. Nah, ayat 8-nya, dengarlah suara orang-orang yang mengawal kita, mereka bersama-sama bersorak-sorai, sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke kita gitu. Nah, ini kembali lagi jadi orang-orang yang di sekitaran kita itu, ya mereka semua ya jadi bersorak-sorai gitu, sebab mereka melihat bahwa ya melalui kita, kembali lagi Tuhan itu ada gitu. Jadi Tuhan itu ada kembali lagi melalui kita. Nah, ini bagaimana kita menjadi alat Tuhan gitu, bagaimana kita hidup di dunia ini menjadi alat Tuhan gitu, untuk memulihkan mengagungkan Tuhan. Ayat 9-nya, bergembiralah bersorak-sorai bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umatnya, telah menebusnya.
Nah, Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa, maka segala ujung bumi melihat keselamatan ini dari Allah itu. Nah, ini kembali lagi, kalau kita bisa seperti itu, akhirnya mungkin jadi satu kelompok, satu community, ada yang di pinggiran kita. Mungkin kalau saya sebagai pengusaha, mungkin ya dari keluarga saya, dari tim saya di tempat usaha gitu. Itu makin apa? Orang melihat bahwa melalui kita, melalui tim saya, melalui keluarga saya dan tim saya, orang melihat bahwa ya ada keselamatan dari Tuhan gitu, yang ada di dalam kita. Ayat 11-nya, menjauhlah, keluarlah dari sana, janganlah engkau kena kepada yang najis, keluarlah dari tengah-tengahnya, sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Jadi maksudnya ya ini orang-orang yang harus sadar gitu, harus sadar bahwa kalau kita umpamakan di ayat ini kan ada perkakas Tuhan, jadi orang-orang yang sebagai perkakas Tuhan berarti kan sebagai alat Tuhan. Tapi kalau mengaku alat Tuhan tapi tidak mengerti firman Tuhan, ya saya pikir, kita pikir gitu, ya terlalu bukannya jadi terlalu menyakiti Tuhan gitu loh. Ya karena apa yang dikatakan kita bahwa kita adalah alat Tuhan, tapi dalam prakteknya kita tidak melakukan gitu apa yang firman katakan. Cuman di mulut, di bibir saja mengaku bahwa saya percaya Tuhan dan saya percaya Tuhan, saya hidup bersama Tuhan dan saya menjadi alat Tuhan. Kalau tidak mengerti firman Tuhan, terlalu jauh gitu untuk mengatakan seperti ini, karena nanti tingkah laku yang kita perbuat itu ya tidak mencerminkan Tuhan itu, karena memang kita tidak melakukan seperti perintah peraturan Tuhan tersebut gitu. Nah, ini yang saya dapatkan di impresi di ayat 12-nya. Sungguh kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan, sebab Tuhan akan berjalan di depanmu dan Allah akan menjadi penutup barisanmu. Jadi apabila kita melakukan firman Tuhan gitu, ya kita mau gitu ya, kita mau melakukan firman Tuhan, ya Tuhan pasti akan membukakan jalan buat kita dan Tuhan bahkan menjagai kita gitu untuk bisa kita tetap masuk di dalam jalannya Tuhan gitu. Jadi sebatas kita mau, mungkin istilah gampangnya banyak orang yang mau percaya, tapi percaya yang bagaimana gitu. Percaya, mesti kita tetap minta kasih karunia Tuhan bahwa percaya itu adalah dengan mengenal dan mengerti akan dan melakukan firman Tuhan gitu. Kalau kita cuma bicara percaya dengan kekuatan kita sendiri tanpa kasih karunia Tuhan, tanpa andalkan Tuhan, ya percayanya percaya versi kita gitu, bahwa kita percaya, tapi kembali lagi apa Tuhan percaya kita gitu. Kalau kita tidak mengenal, tidak mengerti dan tidak melakukan firman Tuhan, pastinya Tuhan juga tidak percaya kita. Meskipun kita tetap berikut bahwa saya percaya Tuhan, kita percaya Tuhan, ya percaya Tuhan yang bagaimana gitu. Nah, percaya Tuhan yang benar itu adalah percaya Tuhan dengan mengenal, dengan mengerti dan berani melakukan firman Tuhan gitu. Itu percaya dalam arti kata yang benar gitu. Oke, ini mungkin saya sudah selesai bacakan dari ayat 4 sampai 12. Nah, saya coba ambil notes gitu, catatan yang apa yang saya alamin di dalam catatan saya gitu, di dalam catatan kitab suci saya beri tanda bahwa Tuhan buka jalan dan jagai kita saat berani melakukan firman itu judulnya itu. Jadi Tuhan itu tidak melepaskan kita begitu saja gitu. Jadi Tuhan itu ya yang membuka jalan bagi kita yang mau, itu Tuhan akan membuka jalan supaya kita mampu gitu. Tuhan itu akan menjaga kita supaya kita selamat. Jadi Tuhan itu tidak cuci tangan lepas begitu saja. Nah, ini saya coba urai di dalam impresi saya gitu. Dari persepsi rohani, kita bukan dari dunia fana ini dan tidak diciptakan Tuhan untuk tinggal di dunia fana ini. Jadi kita mesti tahu, kita mesti sadar bahwa kita ini adalah makhluk asing, masuk asing di dunia ini secara rohani loh. Kita itu dianggap makhluk asing di dunia fana ini gitu. Nah, Tuhan itu bukan menciptakan kita untuk kita tinggal di sini gitu. Jadi Tuhan itu pengen kita kembali ke yang asal muasal kita gitu ya, di dalam akhirat tadi gitu. Karena di dalam dunia ini kan
bukti-bukti nyata ini fana adalah memang umur kita cuma 70-80 tahun kok. Tapi kalau buat apa gitu Tuhan ciptakan kita hanya untuk 70-80 tahun gitu. Tuhan kita kan kekal, berarti Tuhan juga pengen kita kekal. Nah kalau kita kekal berarti Tuhan pengen kita ada di alam akhirat yang kekal. Nah problemnya bagaimana caranya masuk di alam akhirat? Ada di dalam surga. Jangan masuk dalam alam akhirat tapi ada dalam neraka. Nah prosesnya itu adalah kita hidup di dunia ini. Itu satu. Kedua, menentukan kedekatan gitu, kedekatan posisi kita di alam akhirat dengan Tuhan, bersama terhadap Tuhan itu berapa dekat. Nah proses kedekatan ini juga sama, di proses itu ada di dalam dunia saat ini gitu. Berapa banyak kita melakukan keberanian kita melakukan firman. Semakin berani melakukan firman, ya pasti posisinya akan semakin dekat dengan Tuhan di alam akhirat. Bahkan di sini pun kita akan jadi dekat gitu, karena memang kita berani gitu, berani melakukan firman Tuhan itu. Nah, untuk melakukan hal seperti ini kan tidak mudah gitu, jadi tetap butuh proses. Nah, kembali ke dunia ini, kita tinggal di dunia ini seperti orang asing dan alami hidup yang tidak ada damai sejahtera dan sukacita. Nah, Tuhan katakan bahwa di dunia ini memang tidak ada gitu damai sejahtera yang bagaimana sukacita yang sejati itu tidak ada. Yang ada itu di alam akhirat. Nah cuman bagaimana caranya Tuhan juga ingat bahwa hidup ini ya kalau bisa seperti waktu hidup di sana gitu di alam akhirat nanti. Jadi ya kembali lagi kita harus lebih mengenal mengerti firman dulu. Setelah kita mengenal mengerti firman Tuhan, kita berarti akan punya persepsi bahwa tujuan hidup kita bukan di sini. Tujuan hidup kita adalah nanti di alam akhirat. Nah saat kita mengenal mengerti akan tujuan kita di alam akhirat, mungkin saat kita melalui hidup di dunia fana ini tidak terlalu merasa terbebani gitu, tidak ada rasa khawatir, tidak ada rancangan-rancangan yang hanya sifatnya bagaimana mengumpulkan harta duniawi, tidak ada yang namanya keinginan-keinginan, kehendak-kehendak yang hanya cuman bagaimana cari kenikmatan di dunia ini. Nah ini akan sirna, makin menipis gitu, makin mengecil. Mungkin sampai habis sirna kayaknya nggak bisa, karena kita kan ada daging. Tuhan bilang kan kita dunia kan ada daging sebagai alat untuk proses uji coba tadi gitu. Kalau tidak ada daging, bagaimana Tuhan bisa izinkan proses ujian cobaan terjadi melalui kita gitu kan, nggak bisa. Jadi tetap daging ini memang sengaja Tuhan bikin hidup supaya bisa kita mengalami proses-proses ujian cobaan, kenaikan level iman tadi gitu. Nah kenaikan level iman ini kan juga harus diimbangi dengan kedalaman pengertian dan kedalaman pengenalan akan Tuhan gitu, akan firman. Apabila kita tidak disertai dengan kedalaman pengenalan dan pengertian akan firman, iman juga susah berkembang. Jadi dari dua sisi ini harus bersama gitu. Jadi bagaimana kita perdalam pengenalan pengertian akan firman, tapi juga dari sisi lain bagaimana kita meningkatkan gitu, semakin tinggi level iman kita melalui keberanian kita melakukan firman. Kurang lebihnya seperti itu gitu. Jadi saya ingetin lagi bahwa Tuhan ingatkan di dalam firman-Nya bahwa di dunia ini jangan mengharapkan ada damai sejahtera dan sukacita yang sejati, tidak ada gitu. Damai sejahtera dan sukacita sejati itu adanya di dalam itu. Jadi ya kita hidup di dunia ini harusnya jangan terlalu over deh. Kalau sedih jangan terlalu sedih, kalau senang jangan terlalu senang, ya biasa aja gitu, karena memang ini sifatnya semu, bukan yang finalnya gitu. Setelah lebih mengenal dan mengerti akan firman Tuhan, maka tujuan hidup kita adalah serupa dengan Tuhan atau sesuai dengan perintah dan peraturan firman agar dapatkan keselamatan kekal di akhirat dalam surga serta hidup bersama Tuhan. Dan hal tersebut bukanlah tujuan orang dunia, karena belum atau tidak mengandalkan Tuhan gitu. Jadi saya kembali lagi bahwa tujuan Tuhan untuk kita adalah bagaimana kita untuk serupa dengan Tuhan gitu. Jadi serupa dengan Tuhan maksudnya gimana? Ya serupa itu dalam arti kita ya melakukan apa yang Tuhan lakukan gitu, ya apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan peraturkan gitu. Nah itu ya semua ada di firman. Jadi kalau kita mau serupa Tuhan, ya kita harus berani melakukan apa yang firman
perintah dan peratur, karena itu namanya sesuai serupa dengan Tuhan gitu. Nah itu satu. Nah kedua, target Tuhan, tujuan Tuhan itu adalah bagaimana kita bisa hidup bersama dengan Tuhan gitu. Nah hidup bersama dengan Tuhan itu kan yang terlama itu kan di alam akhirat gitu, karena tidak ada batas waktunya. Tapi Tuhan juga mau dari sekarang kan, bagaimana caranya kita harus belajar serupa dengan Tuhan, dan bagaimana caranya kita bisa hidup bersama Tuhan dari sekarang loh, sampai nanti masuk ke dalam alam akhirat nanti gitu, yang kekal yang tidak itu. Nah hal-hal semacam ini tidak disukai orang dunia gitu. Orang dunia yang tidak atau belum mengenal tentang Tuhan, mengenal Tuhan itu kan dalam arti kata belum mengenal firman-Nya gitu, belum mengerti firman-Nya, belum melakukan firman-Nya gitu. Nah itu ya pasti tidak mengandalkan Tuhan gitu. Nah ini akan tujuan hidup kita ini akan bertentangan dengan tujuan hidup orang-orang dunia pada umumnya gitu, akan bertentangan. Dan kita biasanya akan dapat cemooh, ya pasti kita dihina gitu, bahkan kita dijijikkan seperti orang sakit kayak orang sakit COVID 19 ini gitu, disingkirkan, dipinggirkan, semua orang takut gitu. Sama, jadi dalam firman Tuhan juga waktu kita melakukan firman Tuhan, kadang-kadang orang dunia jijik gitu, pengennya pinggirkan kita gitu. Sangat disayangkan apabila orang percaya Tuhan tapi tidak andalkan Tuhan secara benar. Tidak ada cara lain untuk andalkan Tuhan, bahkan mengasihi Tuhan selain dengan mengenal dan ajak roh Tuhan untuk mampu mengerti serta melakukan perintah dan peraturan Tuhan. Jadi ini saya cuma ingatkan di sini bahwa hati-hati loh, banyak sekali orang yang banyak ya teman-teman saya atau keluarga saya yang selalu ngomong mau percaya Tuhan, saya percaya Tuhan, saya kenal Tuhan, saya tahu Tuhan gini-gini, tapi membaca firman juga tidak gitu. Nah ini yang maksudnya sayangkan itu gitu. Jadi bagaimana kita mau disebut mengandalkan Tuhan apabila ya kita tidak percaya Tuhan dan mengasihi Tuhan, tapi kita tidak mengenal, tidak mengerti akan firman Tuhan gitu. Ya bagaimana kita bisa tahu perintah dan peraturan Tuhan padahal firman pun tidak gitu. Sedangkan yang namanya perintah dan peraturan itu kan adanya di dalam firman gitu. Kalau firmannya kita tidak kenali, tidak mengerti, ya otomatis sama aja kita tidak mengerti perintah dan peraturan Tuhan. Nah kalau kita tidak mengerti perintah dan peraturan, terus bagaimana kita mau sebut diri kita mengandalkan Tuhan? Bagaimana kita bisa sebut diri kita percaya Tuhan? Bagaimana kita bisa sebut diri kita mengasihi Tuhan? Itu nonsense semua gitu, tanpa mengenal, mengerti akan firman Tuhan. Pasti bohong semua. Nah waktu mengenal, mengerti pun saat sejak waktu mengenal mungkin kita bisa bicara, kita mau mengenal gitu, itu masih bisa lah. Tapi begitu kita minta mengerti itu tidak mudah gitu. Tidak cukup hanya dengan kemauan. Mengerti itu harus dengan kemampuan gitu, kemampuan untuk mengerti. Begitupun melakukan itu harus punya kemampuan melakukan, keberanian melakukan, sehingga ya butuh kekuatan. Nah kekuatan ini untuk mengerti, kita juga minta roh Tuhan untuk bisa masuk di dalam kita, beri kekuatan. Begitupun untuk melakukan, kita juga butuh roh Tuhan untuk bisa menguatkan hidup kita mampu melakukan. Jika kita ada kemauan andalkan Tuhan, maka Tuhan akan membuka dan melancarkan serta menjagai dari belakang semua langkah kita. Nah ini tadi dikatakan dari awal gitu, apabila difirmankan Tuhan janji begitu, apabila kita ada kemauan andalkan Tuhan, maka Tuhan akan membuka dan melancarkan serta menjagai kita dari belakang semua akan langkah-langkah kita. Jadi memang kita ya mesti ada kemauan dulu gitu. Kalau memang kita udah benar-benar ada kemauan, pasti Tuhan akan melangkah seperti itu. Begitupun akan kemampuan kita mengerti dan melakukan firman. Ya Tuhan akan putus roh Tuhan untuk beri pengertian dan kekuatan Tuhan. Jadi kita tadi bedakannya bahwa kalau cerita kita mau mengenal Tuhan itu ya pasti ya kemauan kita dulu gitu. Kemauan kita yang bisa membuat Tuhan bergerak untuk menjaga kita dari belakang, membuka jalan untuk kita, menjaga kita gitu. Itu dari sisi kemauan. Tapi begitu kalau sudah kita masuk ke dalam, kita pengen mengerti gitu firman Tuhan dan kita ingin melakukan firman. Tadi dikatakan ya kita memang butuh
minta roh Tuhan gitu. Tuhan biar utus roh Tuhan ke dalam kita untuk dapat memberikan pengertian kekuatan. Jadi buat saya impresi dari ayat 12 ini tahun, kalau nggak salah tahun 2017 gitu, saya dapatkan impresi ini karena saya mendengar khotbah. Nah, saya tangkap seperti itu gitu. Saya keluar dari inspirasi, oh berarti saya mesti gini. Nah, saya compare, saya bandingkan dengan keluarga atau teman lain. Iya ya, banyak ya orang-orang yang ngomong mau percaya Tuhan nggak percaya gitu ya, mengasihi Tuhan nggak mengasihi. Tapi setelah saya banyak sharing dengan mereka tidak kenal firman Tuhan ya, bagaimana mereka bisa mengerti firman. Dan banyak sekali loh orang-orang yang hidup cuman percaya Tuhan ya, ingin mengandalkan Tuhan, mengasihi Tuhan, tapi hidupnya itu ritual gitu. Jadi hanya seperti apa, kalau ada doa ya doanya diulang-ulang terus. Di firmannya Tuhan nggak suka kok ada doa diulang lagi kayak mantra gitu. Masa orang ngobrol bolak-balik isinya gitu aja. Kalau istilah doa itu disamakan dengan dialog gitu. Doa itu kan dialog. Doa itu doa dengan Tuhan, berikan dialog dengan Tuhan. Kita coba bayangin kalau kita dialog dengan Tuhan, doa berbicara dengan Tuhan, tapi bacanya itu aja tuh, tulisannya gitu. Misalnya 5 lembar yang dibaca itu apa Tuhan nggak bosen gitu ya? Itu liturgis banget, ritual banget gitu. Tuhan kita kan bukan Tuhan yang mati gitu, yang hanya mendapat seperti itu. Tuhan kita itu Tuhan yang hidup, Tuhan yang pengen cerita apa yang kita alami gitu. Ya kita berdoa, berdialog ya dengan cara kita cerita apa yang kita alami itu. Terutama waktu kita melakukan firman. Waktu kita melakukan firman itu kan pasti berdampak tuh di dunia karena dianggap asing tadi. Semua orang pasti kan menghujat gitu, mencemooh, menghina, menjijikkan gitu. Nah, itu yang Tuhan tunggu gitu. Apa sih yang kita alami gitu? Ya kita dialogkan dengan Tuhan. Tapi konyolnya banyak sekali orang yang berdialog dengan Tuhan itu bukan seperti itu gitu. Nggak ada yang diceritain mungkin dengan Tuhan. Jadi akhirnya ya membuat satu doa, atau siapalah manusia buat doa, ada doa itu yang dibaca terus gitu. Nah kita bayangin kalau memang kita ketemu anak-anak kita tiap hari dia cuma ngomong hal yang sama dengan cara membaca gitu, apa bukan kita seperti ngobrol dengan robot gitu ya, terus aja begitu, nggak ada robah-robahnya. Jadi 1 lembar 2 lembar kertas doa itu sampai tahunan, belasan tahun, puluhan tahun tetap aja dibacanya seperti itu gitu. Apa nggak terlalu ritual sekali gitu? Kalau menurut saya konyol gitu. Jadi memang orang-orang yang seperti itu kalau menurut saya ya belum mengenal. Saya tidak ngomong tidak boleh saja gitu. Tapi kan sayang sekali kalau cuman yang dihafal adalah doa-doa seperti itu gitu. Tapi tidak mengenal, tidak mengerti firman Tuhan, dan tidak melakukan firman Tuhan. Dan jadi nggak salah sasaran gitu. Ya sedangkan Tuhan pengennya kan seperti itu. Dan di firman kalau tidak salah ada peringatan bahwa Tuhan tidak suka kalau sampai berdialog dengan Tuhan itu seperti mantra-mantra. Maksudnya apa? Maksudnya doa yang diulang terus-menerus gitu. Tuhan itu tidak suka gitu. Ya lain ceritanya itu cuman priority untuk pembukaan penutupan ya boleh-boleh saja, tapi kan Tuhan tunggu gitu, dialog kita langsung dengan Tuhan itu ya harus terjadi gitu. Nah, dialog dengan Tuhan itu tidak pernah akan terjadi apabila kita tidak mengenal, tidak mengerti firman dan tidak melakukan firman Tuhan itu. Pasti tidak terjadi. Karena apa yang mau diobrolin? Ya apa Tuhan pengen kita bicara urusan dengan kemarin saya dengan perbankan, kemarin lusa dengan notaris, apa saya pengen bicara begitu dengan Tuhan? Seperti tidak ada gitu. Yang saya bicara dengan Tuhan tidak akan ada putusnya, itu kan apabila saya belajar mengenal firman, belajar mampu mengerti, dan belajar mampu melakukan firman. Itu loh dialog yang tidak akan berujung, tidak pernah akan habis. Kita butuh Tuhan apabila kita begitu. Nah saat itu kita baru ngomong saya percaya Tuhan, saya mengasihi Tuhan, dan saya ya mengandalkan Tuhan gitu. Jadi teman-teman, keluarga saya juga dulu coba direnungi apa yang saya sharekan pagi ini, mudah-mudahan bisa ditangkap maksudnya, dan coba secepatnya Anda
punya kemauan, teman-teman punya kemauan untuk bisa lebih percaya, lebih mengasihi dan lebih keadaan Tuhan dengan cara yaitu bagaimana lebih mengenal, lebih mengerti dan berani melakukan firman Tuhan itu. Oke, mungkin pagi ini saya cukupin begini dulu sharingnya. See you, bye-bye. One minute do better life. Pengenalan dan pengertian akan firman Tuhan serta tingkatan iman percaya kepada Tuhan sangat tergantung dari kedewasaan rohani kita. Oke?